Hai cuan mania, bagaimana kabar harinya? Semoga cuan dan bahagia bersama kita semua. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng bel, dan bagikan channel ini serta berikan saran dan masukan maupun komentar Anda agar kami bisa mengevaluasi diri guna kemajuan kita bersama. Bagi yang telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan semoga selalu bahagia, sehat, dan cuan selalu. Para cuan mania, hari ini kita akan membahas salah satu emiten yang akan kita lihat dari aspek fundamental, teknikal maupun volume chart untuk melihat lebih mengkhusus itu bagaimana kondisi perusahaan tersebut saat ini. Jadi emiten yang akan kita bahas itu adalah ADRO atau Adaro Energi Terbuka. Jadi ADRO sendiri pada hari perdagangan Jumat 16 April 2001 itu memiliki rentang harga di 1175 sampai dengan 1190 rupiah. Itu dimana dibuka di harga 1190 dan ditutup di harga 1185 atau turun sebesar 5 poin atau 0,42%, itu mengalami penurunan. Total transaksinya sendiri itu sebesar 44,58 miliar, itu dengan price earning ratio itu sebanyak 18,30 kali dan memiliki market capital dari Adaro Energi ini adalah 37,90 triliun. Jika dilihat dari price volume frekuensi, itu maka transaksi yang paling banyak terjadi di hari Jumat 16 April 2021 ini adalah di harga 1185, itu dengan volume sebesar 234.793 lot, itu dengan transaksi sebanyak 2.661 kali transaksi. Jadi Adaro sendiri secara bid offer saat penutupan itu dapat kita lihat bid volumenya itu sedikit lebih besar dari offer volume, di mana bid volumenya adalah sebesar 125.785 lot, itu dengan offer volume itu sebesar 122.196 lot. Jadi tidak begitu terlalu jauh selisihnya. Kemudian kalau dilihat secara transaksi per transaksi dari bid dan offernya sendiri, itu kalau kita perhatikan itu sama-sama saling kuat. Jadi kemungkinan ada tarik menarik gitu di hari Senin besok itu untuk menguji kekuatan yang mana akan lebih unggul. Sehingga kalau para cuan mania ingin masuk atau keluar dari emiten tersebut itu perlu dilihat lagi kondisi bid offer saat pembukaan di hari Senin 19 April 2021. Kemudian kalau kita lihat price performance 30 days cumulative up or down, itu Adaro Energi Terbuka itu mengalami penurunan sebesar minus 2,43%. Dan rentang harga Adaro sendiri selama 1 bulan terakhir itu memiliki rentang harga antara 1160 sampai dengan 1340, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga Adaro saat ini yaitu sebesar 1185, maka dapat dikatakan itu harga Adaro saat ini adalah cukup murah karena berada di bawah harga rata-rata selama 1 bulan terakhir. Kemudian kalau kita lihat dari rentang harga Adaro Energi Terbuka 3 bulan terakhir, itu maka Adaro memiliki harga terendah di 1150 dengan harga tertingginya adalah di 1540. Sedangkan untuk harga dalam 1 tahun terakhir ini, Adaro harga terendahnya adalah di 610 dan harga tertingginya di 1.600 rupiah. Investor asing itu tampak melakukan net foreign buy di saham Adaro Energi Terbuka itu sebesar 4,57 miliar pada saat perdagangan Jumat hari ini 16 April 2021. Sedangkan selama 1 bulan terakhir investor asing melakukan net buy itu sebesar 82,98 miliar, dan kalau kita lihat sejak awal tahun
itu investor asing itu tampak melakukan net sell itu sebesar 199,61 miliar rupiah di saham yang dimiliki oleh Adaro Energi Terbuka. Kemudian secara finansial, jika kita melihat income statement dari Adaro, itu maka secara quarterly itu tampak net income-nya hampir stagnan dari quarter ke quarter atau tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Dan net profit marginnya sendiri itu mengalami penurunan yang sangat mencolok, itu baik kalau kita bandingkan kuartal 4 to kuartal 4 dari tahun sebelumnya maupun kalau kita bandingkan antara quarter to quarter. Kemudian secara anual itu dapat kita lihat dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, Adaro tidak mampu melakukan pertumbuhan net profit margin yang menjanjikan dan mungkin kalau kita perhatikan itu hampir sebagian besar perusahaan yang lain juga mengalami hal yang sama. Kemudian secara cash flow quarterly itu dapat kita simpulkan bahwa manajemen Adaro Energi Terbuka tampak sangat menjaga cash reserve-nya untuk menjaga kelangsungan operasional perusahaan akibat dari tidak mampunya mereka mencapai net profit margin yang maksimal. Jadi kalau kita perhatikan Adaro Energi Terbuka itu secara sektoral itu masuk ke sektor mining dengan subsektornya adalah coal mining. Melantai di pasar modal Indonesia sejak 16 Juli 2008 dengan pemilik saham terbesarnya adalah PT Adaro Strategic Investment itu dengan total kepemilikan sebesar 43,91%. Sedangkan masyarakat itu memiliki sebesar 49,91% dari keseluruhan saham. Tapi yang menarik di sini adalah para komisaris maupun para direktur pengurus dari Adaro Energi Terbuka itu memiliki saham yang lumayan besar. Jadi tingkat kepentingan mereka di Adaro itu lumayan besar untuk menuju Adaro ke stage yang lebih menguntungkan. Pasti mereka memberikan pikiran mereka yang lumayan besar untuk kemajuan Adaro karena mereka memiliki saham yang lumayan bagus di sana. Kemudian kalau kita lihat komisaris utama dari Adaro Energi itu adalah Bapak Edwin Suryajaya dan direktur utamanya adalah Garibaldi Thohir. Sekarang kita bergeser ke key statistik dari Adaro Energi Terbuka. Jadi kita lihat dari earning per share-nya itu maka EPS dari Adaro Energi Terbuka dalam 3 tahun belakangan ini itu mengalami sedikit penurunan. Itu akan tetapi tampak dividen per share-nya itu tidak mengalami perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kalau kita bahas tentang fundamental dari Adaro, itu maka Adaro Energi itu melakukan penjualan atau sales itu sebesar 2,53 miliar US dollar. Itu dengan asetnya sendiri adalah sebesar 6,38 miliar USD. Liability atau hutang yang dimiliki oleh Adaro itu adalah sebesar 2,43 miliar USD dan equity-nya adalah senilai 3,71 miliar USD. Sedangkan net profit-nya sendiri atau laba bersih dari Adaro itu adalah sebesar 146,93 juta USD. Kemudian kita beralih ke book value per share itu dari Adaro. Itu PBV dari Adaro adalah senilai 0,1161 USD. Kalau kita rupiahkan itu sekitar 1.400-an atau 1.500-an dengan kurs sekarang $1 adalah 1.400. Itu maka kalau kita bandingkan harga Adaro saat ini itu menghasilkan valuasi yang cukup murah. Itu dimana price book value ratio-nya itu adalah menjadi di bawah 1 kali atau tepatnya adalah 0,72 kali dengan price earning ratio atau PER-nya untuk Adaro adalah sebanyak 18,30 kali.
Jadi berdasarkan data valuasi tersebut secara fundamental bisa dikatakan bahwa valuasi dari Adaro Energi Terbuka itu lumayan bagus dan menarik untuk dikoleksi, dan dividen yieldnya pun itu sangat menjanjikan karena berada di atas tingkat suku bunga deposito, di mana dividen yield dari Adaro adalah sebesar 9,25%. Itu sedangkan tingkat suku bunga deposito saat ini adalah sebesar 3,5%. Kemudian secara profitability dari Adaro itu masih mencatat net profit itu sebesar 5,85% dengan return on equity adalah sebesar 3,96% dan return on assetnya adalah 2,30%. Jadi jika dilihat dari persentase profitability yang dimiliki oleh Adaro itu kalau kita perhatikan masih di bawah 2 digit atau di bawah 10%. Jadi dapat kita simpulkan secara profitability Adaro itu kurang maksimal untuk menghasilkan laba dengan baik. Kemudian likuiditas atau debt equity ratio dari Adaro itu adalah sebesar 65,46%, yang artinya jumlah hutang yang dimiliki oleh Adaro itu adalah sangat kecil jika dibandingkan dengan modal yang mereka miliki. Kemudian secara quick ratio atau kemampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendek itu dapat kita lihat itu lumayan bagus, di mana besarannya adalah 142,06% dari nilai aktiva lancar setelah dikurangi dengan persediaan yang mereka miliki. Jadi singkat katanya quick ratio dari Adaro itu lumayan bagus. Kemudian berdasarkan pemaparan sisi fundamental yang tadi itu dapat kita simpulkan itu bahwa secara valuasi Adaro dapat dikatakan murah, dan akan tetapi secara profitability itu tidak mampu menghasilkan laba yang maksimal. Kemudian jika dilihat dari kemampuan Adaro dalam memenuhi kewajibannya, maka dapat dikatakan bahwa Adaro bisa dikatakan cukup sehat, sehingga kalau kita simpulkan secara general atau secara umum itu fundamental dari Adaro Energi Terbuka itu dapat digolongkan cukup bagus. Sekarang kita beralih ke analisa teknikal, di mana kalau kita lihat dari pergerakan moving average itu tampak Adaro dalam posisi downtrend, di mana candle harga itu telah berada di bawah semua moving average yang kita pergunakan, di mana MA5 itu telah memotong ke bawah semua MA yang kita gunakan, baik itu MA10, 20, 50 maupun 100. Dan secara Bollinger Band itu tampak juga telah terjadinya dead cross, dan secara indikator MACD itu belum menunjukkan perubahan tren, di mana masih kelihatan trennya adalah menurun. Demikian pula untuk indikator volume itu tampak belum adanya peningkatan transaksi, di mana dapat kita lihat itu candle volume itu masih berada sangat jauh dari garis MA. Kemudian dari bandar detektor selama 1 minggu ini itu dapat kita lihat bahwa posisi mereka itu kecenderungannya adalah netral dan sedikit melakukan distribusi. Dan dimana kalau kita lihat dari aktivitasnya sendiri itu tampak broker YU adalah sebagai net buyernya dan broker CS itu adalah sebagai top net sellernya. Jadi bagi kami saham Adaro Energi Terbuka itu memiliki support pertama di harga 1160 dan support keduanya adalah di harga 1105. Sedangkan resisten pertamanya itu untuk Adaro berada di 1230 dan resisten keduanya ada di 1300. Dimana kalau kita perhatikan secara detail itu tampak masih ada gap yang belum tertutup itu di harga 1280 sampai 1290, sehingga cukup memperkuat resisten kedua kita yang kita tentukan ini. Kemudian dari volume chart, tampak Adaro Energi itu menunjukkan bahwa harga saat ini itu berada di atas volume profil terpanjang 5 hari, di mana volume profil terpanjang 5 hari itu berada di harga 1180
Kemudian untuk volume 1 bulan terpanjang itu berada di harga 1240, dan untuk volume chart 1 tahun itu volume chart terpanjangnya ada di range harga 1200. Sehingga jika kita bandingkan dengan harga Adaro sekarang yang di 1185, itu dapat disimpulkan bahwa harga sekarang itu telah berada di harga volume chart 5 hari, akan tetapi sedikit di bawah volume chart 1 bulan maupun volume chart setahun. Kemudian berdasarkan analisa volume chart tadi, dan kalau kita balik ke analisa teknikal, itu kalau kita perhatikan dari sisi grafik, itu Adaro dari awal Februari 2021 sampai dengan hari Jumat 16 April 2021 ini, itu nampak pergerakan dari Adaro adalah sideways, yaitu harga bergerak dari kisaran 1160 sampai dengan di 1230. Sehingga untuk para cuan mania yang suka tiktokan itu ngambil range sedikit, maka kondisi ini sangat lumayan bagus untuk mencari cuan kisaran sekitar 3% dalam jangka waktu pendek, yaitu dengan time frame di bawah 1 bulanan. Demikian yang kami dapat sampaikan, itu mengenai analisa fundamental, teknikal maupun volume chart dari Adaro Energi Terbuka. Itu semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Jadi di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak para cuan mania untuk membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa. Dan kami tekankan bahwa kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.